atau dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, seraya mereka memperhatikan tentang apa yang ada di langit dan apa yang di bumi dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Tuhan kami, tidaklah sia-sia Engkau ciptakan semua ini, subhanak, maha suci Engkau, faqina azabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Jadi orang yang beriman itu, yang hatinya tenang itu, mereka selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Namun di sisi lain, kita juga diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah agar menjadi tenang hati kita dengan berzikir lewat ibadah. Jadi ada berzikir kepada Allah lewat akal fikiran sebagai bentuk makrifat kita kepada Allah, juga ada dengan cara ibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku, li zikri, untuk ingat untuk mengingatku. Jadi cara kita mengingat Allah boleh bisa dengan cara sebagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, mengingat Allah ada 3 cara, yaitu dengan bil lisan, dengan lisan sebagaimana kita kalau berzikir dengan buwirid dengan lisan kita. Ada bil qalb, berzikir mengingat Allah dengan qalbi, hati kita. Dan yang ketiga adalah berzikir dengan bil amal, atau dengan perbuatan kita. Maka ketiga ini adalah unsur supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka menghasilkan tatmainnul qulub, ketenangan di dalam hati kita. Itulah ciri-ciri orang beriman. Sementara rezeki tadi yang telah disampaikan, menurut pandangan kami hanya di sisi Allah lah rezeki itu berada, sebab sejenius apapun, sepintar apapun manusia, maka dia tidak akan mengetahui di mana rezekinya. Tapi justru rezeki itu akan tahu di mana manusia itu berada dan akan sampai kepadanya dalam keadaan dan kondisi apapun. Itu rezeki. Sebab rezeki yang Allah berikan dalam bentuk karunia. Jadi rezeki itu bisa dikatakan sebagai karunia. Karunia itu dalam bentuk apapun, kesehatan, rezeki-rezeki yang lain yang tidak bisa diukur, cuman hanya sebatas bentuk harta kekayaan. Maka ketika kita menghindar dari rezeki yang akan Allah berikan kepada kita, maka sejauh apapun kita berlari, rezeki pun akan mengejar kita sebagaimana kematian kita. Mungkin itu pandangan sementara. Lebih kurang mohon maaf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ibar. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi tadi sudah terjawab secara kita mendengar cerita tadi. Rizki itu pokoknya satu kata kunci, karunia Allah. Nah, luas, karunia Allah. Kemudian yang kedua zikir, itu bisa melalui 3, zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan zikir dengan amal, perbuatan. Nah, zikir dengan lisan itu nyambung dengan hati tadi. Startnya mulainya dari karunia Allah. Allah memberikan kepada kita asam pendengaran, wal basar, penglihatan, lalu dianalisis dengan akal, lalu dilanjutkan masuk ke dalam hati. Hati lalu menentukan. Hati ini policy maker, pembuat keputusan. Mau bicara apa, mau berbuat apa. Nah, kemudian melahirkan amal, lalu melahirkan ibadah. Ibadah itu juga bentuk zikir. Al-Quran ini juga disebut zikir. Dan semua amalan kita, itu ada ceramah dari Ustadz Adi Hidayat itu, semua amalan kita itu zikrullah. Karena ya berasal dari Allah, kemudian karunia Allah tadi datang kepada kita, lalu kita wujudkan dalam bentuk perbuatan. Jadi Masya Allah, zikir bisa dengan ucapan. Ucapan itu kalau tasbih kita selalu kita diajarkan oleh Rasulullah itu, kalau kita tawaf tadi, tawaf itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, ini lengkap nih. Subhanallah, maha suci Allah dari segala sifat menyerupai makhluk. Maha suci Allah dari segala sifat lemah, sifat bodoh,
sifat yang rendah-rendah semuanya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada yang disembah kecuali Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allah yang maha agung, semuanya kecil. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Nah, terus kapan zikirnya? Manusia ini kalau enggak berdiri duduk, kalau enggak duduk berbaring, ya semua keadaan, semua waktu. Nah, Masya Allah. Jadi zikirnya bisa zikir dengan analisis berdasarkan pendengaran, penglihatan, melihat Iqra alam semesta, melihat ini lalu berpikir, lalu analisis, lalu terucap Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mungkin ada penjelasan yang bisa disampaikan lagi dari aspek atau sisi lain. Ustadz Haji Danarto, ada sumbangan? Silakan. Ataupun pengalaman-pengalaman hidup. Ini banyak menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan rezeki, ya, rezeki untuk sama-sama menambah ilmu. Ya. Ini hari ini Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, kita membahas surat Ar-Ra'd ayat 26 sampai 28 ya. Ini kalau dilihat dari sejarah turunnya, surat ini surat Makkiyah ya, termasuk surat yang diturunkan di Mekah. Makkiyah. Berbeda dengan kalau surat itu diturunkan sesudah periode Madinah. Kalau di Mekah ini dia cenderungnya kepada mengenal Allah. Jadi ketika ini ayat ini turun, belum membahas mengenai mengenal Allahnya lebih dahulu. Ya, kalau dari apa sebab-sebab turunnya begini, maka sebenarnya manusia ini, kita ini mestinya belajar ilmu tauhid, mengesahkan Allah itu lebih dahulu. Ya. Baru ilmu yang sifatnya mungkin eksakta ya, ataupun ilmu pasti. Kalau dulu namanya ilmu pasti mungkin ya. Nah, tapi kenyataan pada hari ini ya, kita belajar itu ilmunya tauhid hanya sekedarnya. Ya. Kemudian ilmu eksaktanya ini sangat lama. Padahal di sini ilmu tauhid mengesahkan Allah ini Rasulullah mengajarkannya selama 13 tahun, hampir 13 tahun. 13 tahun di Mekah. Ya, hampir 13 tahun di Mekah. Nah, kalau seandainya ilmu eksakta ini masuk lebih dulu dalam hati kita, ini agak sulit menerima ilmu tauhid ini. Ya, di sini Allah menyebutkan Allahu yabsutur rizqa. Allah meluaskan rezeki. Saya buka aja kitab tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Ya. Allahu yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ya. Allah artinya ini meluaskan rezekinya bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, kemudian Allah menyempitkan. Yakdir ini maksudnya menyempitkan. Kemudian wa farihu bil hayati dunya. Wa farihu, mereka itu bergembira. Di sini dijelaskan siapa yang mereka ini? Mereka itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, penduduk Mekah. Yang mereka itu memang senang dengan kehidupan dunia. Nah, memang waktu itu umat Islam jumlahnya masih sedikit dan memang rata-rata pengikutnya adalah orang-orang yang lemah. Yang memang lemah ya, miskin. Kemudian farihu, orang-orang Mekah itu membanggakan, menyombongkan dengan kekayaan. Ya, dengan kekayaan. Nah, kemudian lima yasha, bagi orang-orang dikehendaki wa yakdir. Di sini disebutkan lima yasha, kalau Allah berkehendak. Nah, yang jadi pertanyaan itu, Allah itu berkehendaknya kapan? Allah berkehendaknya kapan? Maka ini berhubungan dengan sifat Allah yang disebut kidam. Allah itu kidam, Allah itu terdahulu. Kehendak Allah itu terdahulu, sedangkan kehendak manusia itu datangnya kemudian. Ya,
Seperti tadi ketika saya salaman dengan Pak Joko diingetin, yuk kita tadabbur, baru muncul, ada kendak, kendaknya baru ada. Tapi kalau kendak Allah Subhanahu wa taala ini qadim, kapan kendaknya itu tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya. Kemudian di sini saya ulang lagi nih bahwa farihu bil hayatid dunya. Orang-orang kafir musyrik itu berbangga dengan kekayaannya. Kalau sini memang rezeki disebut kekayaan ya, tapi kalau dijelaskan dari Ustadz Ibar itu penjelasan yang lebih luas lagi ya. Jadi kenapa orang-orang musyrik itu berbangga? Ya karena itulah yang dilihatnya. Bapak-bapak Ibu sekalian, sedangkan kekayaan itu adalah makhluk. Kekayaan itu adalah dijadikan, diciptakan. Dan diciptakannya ini ada namanya fana, hilang. Ya, kalau Allah sifatnya bako. Allah itu bako, Abadi. ya, abadi, terus menerus. Nah, kalaulah kita meniru seperti ini, menyandarkan kebahagiaan, kesenangan itu kepada makhluk, maka kebahagiaan itu akan terbatas. Kalau kita mendapat rezeki dalam bentuk harta, oke, tapi itu ada waktunya. Ada waktunya. Jadi kita menyandarkan kebahagiaan kepada yang terbatas, ada waktunya. Nah, tetapi kalau seandainya bapak-bapak ibu sekalian, kalau kita bertanya nih, pernah nggak kita mendapat kebahagiaan yang bentuknya yang abadi? Ini kadang-kadang pertanyaan seperti ini kadang-kadang harus diulang-ulang, mungkin sampai 13 tahun, mungkin begitu ya. Sampai 13 tahun, sampai itu lengket. Ya, seperti misalnya tadi Ustadz Iqbar tadi menjelaskan karunia. Ada nggak karunia kita itu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala? Rindu. Itu kadang-kadang itu menjadi pertentangan di dalam hati ya, termasuk saya, karena saya ini termasuk orang yang flashbacknya dulu itu saya belajar ilmu eksakta lebih dahulu. Jadi saya SD, SMP, SMA, ketika SMA baru belajar agama, kira-kira begitu ya, baru belajar agama. Sampai kuliah, alhamdulillah ada pesantren mahasiswa, masuklah di pesantren mahasiswa itu. Tapi kan itu baru. Ya, jadi ilmu tentang eksakta ini sangat kuat, sehingga yang namanya bahagia waktu itu adalah ya memang duit. Kalau nggak ada duit ya nggak bahagia. Buktinya kalau nggak ada duit ya cemberut, ya pusing. Nah, jadi rezekinya disempitkan duit, uang. Jadi kalau mendapat rezeki itu kita ngomong Allah sayang. Ya. Tapi kalau rezeki lagi sempit, bilang wah Allah ini lagi kejam, nggak senang sama saya. Nah, kira-kira gitu. Jadi seolah-olah di dalam kehidupan itu Allahnya itu ketinggalan. Allah itu ketinggalan. Jadi akhirnya kita itu belajar apa? Belajar ilmu supaya mendapat duit. Sebab menimbulkan akibat. Kalau saya belajar maka saya pinter. Sebab akibat ini kuat. Kalau nggak belajar nggak bisa pinter itu. Kalau nggak usaha maka nggak akan kaya. Ini kuat sekali melekat. Terus Allahnya ada di mana? Allahnya ada di mana? Itu ketinggalan. Sehingga kita berkata, kalau saya lapar ya harus makan. Harus makan. Dengan sebab makan, maka muncul yang namanya kenyang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di dalam ilmu tauhid yang mengenyangkan itu adalah Allah, bukan makanan. Tapi ini sulit untuk diterima ini. Cobalah sekarang nih, kita ngomong nih. Yang mengenyangkan makan siapa? Ya kue, ya nasi. Kalau kita ngomong yang mengenyangkan itu Allah, berani kita berangkat. Kalau di dalam kitab-kitab ulama-ulama itu ada orang yang menguji keyakinan rezeki itu datang tanpa usaha, seperti tadi dijelaskan sama Profesor Edi, antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki, gurunya itu. Nah ini kan agak berat ini ya, agak berat. Imam Syafi'i itu muridnya, wajar saja kalau sebab itu harus menimbulkan akibat ya. Padahal sebab itu adalah makhluk, sebab itu dijadikan, Allah yang menjadikan, dan akibat itu juga makhluk. Sebab makhluk,
Akibat Ya. juga makhluk. Kalau dunia Nah, kedokteran yang menyembuhkan Allah. ini yang Kita ikhtiar. menjadi perhatian kita adalah melatih bahwa segala sesuatunya itu Allah itulah. Ya. Allah itu yang yang menentukan. Kalau kita makan kenyang, maka Allahnya jangan ketinggalan. Mengenyangkan. Kalau kita usaha, kemudian munculnya rezeki, ya, itu Allahnya itu, sehingga kita usaha, kemudian kalau seandainya tidak menunjukkan hasil, kita akan tatmainul qulub lah, kira-kira gitu ya. Kita mendapatkan Allah. Kata-kata mendapatkan Allah itu hampir nggak pernah terdengar itu. Yang sering tuh mendapatkan rezeki, mendapatkan karunia. Tapi mendapatkan Allah ini loh. Nah ini loh, kalimat-kalimat seperti ini nih hampir kita tidak pernah mendengar. Allahnya ditinggal. Allahnya ketinggalan. Nah ini, ya. Apalagi kalau kita sudah semakin pinter, semakin gelarnya semakin banyak, itu sombongnya itu nambah itu. Ya, merasa Tangannya itu dari usahanya. nambah. Kemudian kalau kita ini dulu kedudukan kita adalah sebagai pegawai biasa, kemudian meningkat jadi kepala bagian, terus jadi kepala manajer ataupun jadi general manager, kemudian jadi direktur. Itu biasanya sombongnya nambah itu, karena Allahnya ketinggalan. Ini terasa ini. Kalau misalnya saya sempat menjadi direktur, kemudian ada anak buah yang baru masuk, enak aja dia memberikan saran, itu kita tersinggung itu. Tersinggung itu menunjukkan bahwa memang ilmu tauhid kita itu sedang turun. Ya jadi Tahu apa kamu? Tahu saya apa kamu? hanya menggarisbawahi di sini, ya, bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, yang didahulukan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bosan-bosan mengulang-ulang bahwa Allah itu berperan mulai dari kidam terdahulu dan bako terus menerus, ya. Jadi Allah itu berperan terus menerus, baik itu tidur kita belum bisa seperti para sahabat yang dijelaskan. Kalau para sahabat itu melangkah kaki kanan, dia tidak yakin kaki kirinya bisa melangkah. Kita belum seperti itu kita. Kalau kita nih kalau melangkah kanan yakin kaki kiri itu bisa. Bahkan itu terbawa di dalam sholat. Allahu Akbar. Saya masih ada tugas nih. Habis salam, saya akan melaksanakan tugas kantor. Siapa tahu umur itu. Jangan-jangan waktu sujud meninggal. Kadang-kadang kita tuh lupa itu. Sampai terbawa di dalam sholat. Artinya memang keimanan kita itu, ilmu tauhid kita mengenal Allah ini perlu ditingkatkan, ya. Ya mungkin kalau baru sekarang ya 13 tahun akan datang mudah-mudahan setingkat dengan para sahabat. Amin, amin. Wallahu alam. Akhirul kalam wa bi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, terima kasih Ustadz Aji Tanarto, ya. Sebentar saya komentari sedikit bahwa Rasul itu 13 tahun di Mekah itu menanamkan mengenal Allah, tauhid. Setelah itu baru hijrah ke Madinah, baru membangun peradaban, melaksanakan syariat hukum 10 tahun. Jadi tauhidnya tadi 13 tahun Pak ya, lebih panjang dari yang. Terima kasih Ustaz Haji Danarto, luar biasa sekali. Ya Ibu, silakan ada mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi ini pokok bahasan kita tentang rezeki, surat Ar-Ra'd ayat 26. Di sini bunyinya Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Selanjutnya wa yaqdir. Ya, wa yaqdir. Allah memberikan rezeki kepada yang Dia kehendaki. Ya. Dan menghilangkan rezeki atau mengurangkan rezeki kepada yang Dia kehendaki juga. Nah, antara lain siapa-siapa atau siapakah yang Dia kehendaki itu? Ya. Apakah orang yang beriman, orang yang bertakwa? Sedangkan orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa itu biasanya pada umumnya rezekinya lebih dari orang muslim, orang Islam, orang yang taat. Nah, di sini juga saya baca di asbaban nuzul tadi ada dua rezeki, yaitu rezeki duniawi dan rezeki ukhrawi. Nah, yang mana kira-kira rezeki dunia dan rezeki ukhrawi atau akhirat?
bagaimana kita untuk mencapainya, untuk mencapai rezeki dunia dan akhirat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa sekali. Pertanyaan yang sangat bagus dari Ibu Ambali. Jadi ayat 26 tadi, Allah senantiasa melapangkan rezeki. Li bagi man orang yasa yang Allah kehendaki. Jadi ini pelaku utamanya ini Allah. Allah senantiasa meluaskan rezeki kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Dan Allah menyempitkan, membatasi rezeki bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, mungkin Pak Haji Hambali bisa memberikan informasi tambahan. Oh, Pak Joko dulu. Ya, silakan nanti Pak Haji Hambali sebagai closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga setiasa segenap ibu bapak majelis tadabbur ini sentiasa bercurahkan limpahan rahmat dan karunia Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Burhan, dan tadi sudah disampaikan oleh para penyaji yang terdahulu, bagus semuanya. Dari ayat 26 sampai 30 itu kisi-kisinya atau kuncinya yang pertama rezeki. Mungkin kita sudah paham semua itu rezeki ya. Kemudian zikir. Zikir adalah semua kegiatan yang bernuansa dan bermuara untuk mendekatkan kepada Allah. Sehingga yang ketiga mendapatkan ketentraman hati. Kata kunci ketiga tenang hati. Ya. Ketika 16 minggu Rizki atau 4 bulan ya. Ya. Allah meniupkan roh kepada jabang bayi di setiap perut. Di situ sudah dikalungkan kodo dan kodarnya. Dan keterangan ya. Jadi di ayat keempat ayat ini disebutkan semua yang disesatkan maupun yang mendapat rahmat itu kayaknya yang dikehendaki Allah. Nah, saya kaitkan dengan 3 tadi, rezeki, zikir, dan ketentraman. Sepertinya muaranya semuanya itu pada rasa tentram. Adonian raso ya, ketika kita ini sudah sholat sunat ini. Jadi artinya kelasnya sudah agak lain dengan yang wajib. Ya. Bahkan bukan rawatib di pucuk. Sudah sholat sunat tuh rasanya lego. Ya. Aduh rasa lego. Wah, alhamdulillah lego. Nah lego itulah rasanya tentram. Ada cuplikan di Rum 21 litas kunu ilaiha. Jadi seseorang yang berikrar untuk nikah, tujuan nikah itu antara lain adalah untuk menggapai ketentraman. Jadi tentram ini saya ingin sampaikan kepada forum ini, saya ingin tanyakan bagaimana, tadi kan sudah ada kiat-kiatnya disampaikan oleh Ustadz Ibar, Pak Danarto, termasuk Prof. Edi Mat Salim. Kiat-kiatnya itu sudah ada, tapi bagaimana kita menuju kepada ketentraman yang benar-benar. So kadang-kadang duit banyak, jabatan tinggi, itu yang mengancam hidup tidak ini tentram. Rasa tentram. Ya. Ada rezeki datang, tapi tidak tentram rasa hati. Ini mana nian ini. Nah, artinya termasuk relatif akibat daripada kita menjalankan semua kegiatan ibadah ini, sepertinya yang ingin ditujukan adalah rasa tentram. Tentram itu seolah-olah bahwa doa kita kabul. Kualitas. Tenang, kan ada wajahnya tenang, ngomongnya tenang. Kemudian ketika interaksi, komunikasi itu rasa tenang. Itu menurut hemat saya adalah orang-orang yang tentram, termasuk orang-orang yang dikehendaki. Nah, bagaimana kita memelihara? Karena setelah umur 4 bulan 16 minggu, kata Prof. Edi itu, bahwa telah ditiupkan kodarullah, kodarnya seseorang, janin tadi,
sudah ditentukan. Nah, jadi tugas kita salah satu bagaimana untuk supaya mencapai ketentraman adalah memeliharanya ini. Nah, pertanyaan saya kepada forum ini, bagaimana contoh tadi yang ada rasa tentram, intinya itu bagaimana kita memelihara, kemudian menciptakan suasana ketentraman-ketentraman yang secara aplikatif diperoleh dalam kegiatan kita sehari-hari, terutama di sisa umur kita ini. Ya. Nah, barangkali demikian. Terima kasih. Mungkin Pak Kakanbil kita ini bisa melengkapi, merumuskan. Nah, jadi yang paling penting bagaimana menurut hemat kami dalam tadabbur ini, karena waktunya itu pendek, kadang-kadang agak disingkat-singkat dan aplikatif supaya mudah dicerna. Nah, gitu. Ya, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Terima kasih Pak Haji Joko Imam Santoso. Tadi 3 kata kunci dari Pak Joko ya, dari ayat yang kita bahas ini. Pertama rizki, yang kedua zikir, yang ketiga ketentraman hati. Ini Pak Haji Soleh ada sesuatu yang akan disampaikan sebelum Pak Haji kembali. Mic-nya. Nah, ya, ini bagus sekali volume kita ini dari dan untuk kita. Tadi dari Pak Haji Santoso tadi itu Allah semuanya. Ya itulah yang kita kadang-kadang lupa, Allahnya ditinggal. Padahal semuanya Allah. Kita makan menjadi kenyang, Allah yang mengenyangkan. Di dunia kedokteran orang berobat, Allah yang menyembuhkan. Makan obat itu ikhtiar. Nah, Pak Haji Soleh silakan Pak Haji. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Jadi yang tadi disampaikan Pak Joko, saya tertarik sekali tentang tentram ya. Ketentraman hati. Karena memang itu ujung-ujung daripada yang ingin kita capai dalam kehidupan kita ini. Itulah Pak. Ya. Mungkin sebagai gambaran kita yang di usia seperti ini, ya, pengen benar memang mencapai semuanya itu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa semua tempat bisa, tapi yang saya pikir bahwa masjid itulah sebagai tempat yang mengarah kepada kita ketentraman tadi, Pak. Menenangkan, Pak ya. Ya, karena di masjid ini ilmu-ilmu agama itu apalagi yang kita lakukan ini ya, paling banyak kita dapatkan. Ya. Rezeki kita dapatkan di situ dalam arti kata ilmu agamanya ya, Pak ya. Karena itu ilmu agama ini yang sebenarnya kita nanti akan membawa kita di akhirat nanti menjadi yang terbaik, yang bisa berhadapan dengan Allah. Ya. Saya berpikirnya begitu, Pak. Jadi masjid ini juga rumah Allah, yang kita juga saat ini pun berhubungan dengan Allah. Sama seperti kita mungkin, gambarannya seperti di padang mahsyar, Pak. Jadi, kalau saya berpikir, ya, untuk kita mencapai tentram tadi, maka kita harus buat nyaman masjid itu, Pak. Bagaimana kita membuat kenyamanan di masjid ini, yang akhirnya mencapai ketentraman, yang ketentraman nanti itu ujung-ujungnya di sana. Ini gambaran salah satu, Pak ya, mungkin salah satu daripada kita mencapai ketentraman pada saat kita di masjid. Bagaimana masjid ini kita buat nyaman, nyaman dari segala macam, Pak. Dari kita beraktivitas sesama kita, dari kita melakukan aktivitas dengan pekerjaan kita, ya. Misal kita sebagai jamaah, bagaimana jamaah bisa membuat nyaman masjidnya? Pengurus bagaimana bisa membuat kenyamanan dengan jamaahnya? Dan mungkin itu masih sulit kita capai ya, Pak. Saya bercita-cita ke arah sana. Pengen membuat masjid ini senyaman mungkin sehingga kita mencapai ketentraman pada saat kita di sini, Pak. Salah satunya maksudnya, ya. Banyak yang memang harus kita lakukan untuk melakukan di sana sini, ya. Termasuk tentang kebijakan-kebijakan kita, bagaimana bisa kebijakan kita menjadi nyaman, kita rasakan sebagai jemaahnya, sebagai pengurusnya. Karena memang saya lihat baru hanya beberapa masjid yang memang belum, walaupun saya belum ke sana total ya. Seperti Joko Karyan, misalnya masjid sejuta pemuda. Saya yakin itu memang masjid-masjid yang nyaman yang akan mencapai ketentraman. Itu, Pak. Mungkin di situ gambarannya. Jadi saya berharap pada bapak-bapak semua ya sama-sama dengan bercita-cita saya bagaimana membuat kenyamanan sehingga kita mencapai ketentraman di masjid kita. Itu saja. Mungkin saran-saran bisa dilakukan nanti dalam bentuk penyampaian di
di KM kita, di apa, supaya nanti maksud saya itu bisa kita buat nyaman, ya kita berharap ketentraman itu akan kita capai. Minimal kita yang ada di saat ini, yang pagi ini, yang beberapa orang ini, ya sehingga kita nanti di padang mahsyarnya kita ketemu sama-sama, seperti kita di saat ini berhadap Allah, dengan semua kebaikan-kebaikan yang mungkin akan kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Soleh. Ini persoalan tentang di mana mendapatkan ketentraman. Salah satunya di masjid. Pak Haji Hambali bisa sebagai closing statement. Pak Muhyin. Silakan. Ya, cari dan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dengan tadabbur ini kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Hidayah, taufik. Artinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau berbicara masalah rezeki itu benar adalah semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau rezeki itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tinggal banyak sedikitnya, tinggal rasa syukur kita. Kita syukur kepada Allah walaupun dengan rezeki yang sedikit. Dan tentunya lebih syukur bagi orang-orang yang banyak mendapatkan rezeki. Lebih syukur. Ada pula yang menyikapi rezeki itu walaupun ladinjuk rezeki masih sempit rasanya. Masih kurang baik. Sehingga digambarkanlah dapat satu kolam, nak 2 kolam lagi. Itu Gunung Uhud. Ya. Sudah punya satu Gunung Uhud. Jadi di situ tidak ada kepuasan. Minta Gunung Uhud kedua. Jadi semua keinginan dan tidak ada rasa puas. Ini menandakan kurangnya rasa syukur dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan rahmatnya kepada semua hambanya. Mendahulukan rahmatnya daripada azab. Artinya Allah memberikan rezeki secara umum, baik kepada orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang tidak beriman. Rezeki diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman mendapatkan rezeki tentu bersyukur. Orang yang tidak beriman dengan rezeki itu, dia menganggap bahwa rezeki itu adalah hasil dari jeripaya dia sendiri tanpa melibatkan Allah. Nah, jadi Allah mendahulukan rahmat. Walaupun dia kafir kepada Allah, Allah berikan rezeki kepada mereka. Bahkan lebih banyak rezeki mereka. Kita jangan iri. Karena itu memang sudah sunnatullah. Allah berikan rezeki itu kepada semua orang. Baik beriman maupun tidak beriman. Kemudian ada rezeki khusus. Rezeki khusus itu rezeki khusus kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kalau mendapatkan rezeki itu tetap akan ingat dengan surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. 2 pilihan, Pak. Kalau kamu tidak bersyukur, wala irkapartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak bersyukur, azabku pedih. Kita milih bersyukur apa tidak bersyukur. Nah, ini pilihan juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, rasa syukur itu adalah sejatinya memang harus kita miliki. Besar kita syukuri, kecil pun kita syukuri. Jadi Allah akan memberikan tambahan nikmat. Walaupun sekecil apa, nikmat itu diberikan oleh Allah kepada kita.
kalau kita bersyukur. Orang yang rumahnya besar, belum tentu dia bahagia. Orang yang rumahnya kecil, makannya seadanya, belum tentu dia tidak bahagia. Kalau dia syukur, dia akan menikmati dengan kekurangannya. Dia akan mensyukuri semua apa yang walaupun dia kurang. Allah akan menambahkan. Nanak secanting cukup untuk 4 orang. Kalau Allah sudah menghendaki, adalah satu keberkatan, tapi makannya bareng. Makannya bareng. Walaupun dikit nasinya, makannya bareng, insya Allah cukup. Berkah. Nah sekarang, syukur itu tergantung kepada orang yang menerima nikmat itu sendiri. Apalagi tadi? Zikir. Zikir itu 2 macam. Zikir ketika kita sedang beribadah kepada Allah secara khusus. Ada pula zikir di luar sholat. Rizki, syukur. Ya seperti dulu saya katakan alam terkembang menjadi guru. Zikir, tantra. Ya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita selalu dalam keadaan bagaimanapun kita tetap zikir kepada Allah walaupun bukan di dalam sholat. Zikir yang paling mudah itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada salah satu istrinya. Istri Rasulullah yang bernama Juwairiyah. Ani bin Abbas an Juwairiyah. Dari Ibnu Abbas riwayat dari Juwairiyah. Nabi mengajarkan pada Juwairiyah. Juwairiyah itu sebelum Nabi berangkat ke masjid mengimami sholat di masjid. Saat subuh. Dia sudah duduk bersimpuh di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah balik Nabi, lah lewat daripada duha, masih. Lah sudah waktu duha, Juwairiyah masih duduk di situ. Masih berzikir. Jadi dipanggil oleh Rasulullah, wahai Juwairiyah, maukah engkau aku tunjukkan satu zikir yang pendek tapi mengalahkan dengan zikir yang kau baca beberapa jam yang lalu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Baca 3 kali kata Rasulullah. 3 kali baca. Lamun kita dengar seperti ini kata Rasul kepada Juwairiyah, jangan baca 3 kali. Amun 3 kali lah besarnya seperti itu tadi, mengalahkan bacaan dari Nabi belum berangkat ke masjid. Balik masjid dia masih duduk di situ. Rasulullah mengajarkan artinya zikir itu dimudahkan. Mudah tapi selalu berzikir. Pada saat kapanpun, waktu apapun, bagaimanapun kondisi kita. Walaupun kita dalam keadaan buntu, dalam keadaan kaya, zikir tetap kita lakukan. Seperti itu Pak barangkali. Terima kasih Pak. Ketentraman. Nah, ketentraman itu ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir, Rasulullah boleh kata gitu ya kalau kita berzikir. Zikir gitu, menjelang subuh, zikir. Rasanya lain, Pak. Kalau kita melakukan tahajud itu lain rasanya. Siangnya itu rasanya plong. Ada galo kekurangan kita nih. Ada galo. Cuma kira-kira rasa puas, rasa lego, perasaan husnuzon bahwa zikir itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu adalah penambah dari ibadah-ibadah mahdhah kita, ibadah wajib kita. Zikir dalam keadaan sunat, salat sunat dan lain sebagainya, semuanya itu akan menambah timbangan dari amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu barangkali yang dapat saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji Hambali, luar biasa sekali. Ini ada tambahan. Tadi dari Pak Haji Hambali tadi 4 kata kuncinya ya Pak. Rizki, syukur, zikir, tenang hati. 4. Silakan Prof. Edi Mas. Jadi bisa disimpulkan pertanyaan saya tadi, jawaban-jawaban sudah diberikan oleh pakar-pakar. Ada kaitan antara rizki dan zikir dan ketenangan hati.
Malah tadi kita bicarakan sama zikir, syukur, zikir, rezeki, kita mencari rezeki wajib hukumnya. Kalau wajib itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi kalau tidak mencari rezeki berdosa. Dan rezeki itu tidak saja rezeki berupa materi, ya, seperti yang kita nikmati pagi ini, juga materi. Termasuk seperti Pak Danarto bilang tadi, petunjuk dari Allah, kemudian ketentraman hati, itu rezeki. Itu dipertanyakan oleh Ibu tadi. Jadi ada rezeki dunia, ada rezeki itu akhirat. Jadi ketenangan hati, bahwa dengan beribadat kita sejuk, tenang, tatmainnah qulub. Jadi ada kaitan antara rezeki dengan ketenangan hati dan harus kita syukuri. Dengan bersyukur kita mengucapkan alhamdulillah, termasuk zikir juga pada Allah. Jadi saling kait berkait antara rezeki dengan zikir pada Allah. Nah, sehingga akan menimbulkan ketentraman hati. Nah, masalah tentram hati, tadi ditanyakan oleh Pak Imam. Bagaimana? Bagaimana caranya untuk kita mendapatkan apa yang harus kita kerjakan? Nah, ada resep. Ini kalau dokter suka resep. Resep ini dibuat oleh ulama Jawa Timur. Nah, itu dia. Obat hati. Baca Al-Quran dengan maknanya. Sudah kita lakukan. Malah kita tadabur lagi. Nah, itulah membaca dengan maknanya itu ditadabur. Yang kedua, salat malam. Dirikan salat malam. Insyaallah kita semua di sini ya sudah melaksanakan. Yang ketiga, zikir malam. Nah, zikir lagi. Tambah lagi zikir pagi dan petang, zikir malam. Yang keempat, puasa. Batang ngira ingkang luwe, banyak berpuasa. Dan yang kelima, berkawan dengan orang-orang soleh. Orang soleh, di mana jadi orang soleh? Nah, sinilah dia Pak Soleh. Di masjid inilah tempat nyari orang mendapatkan tenang. Soleh. Jadi wajar kalau Pak Soleh tadi bilang bagaimana kita memakmurkan masjid kita ini. Nah, terkait seluruhnya. Ya, tombo hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat semuanya. Kita akhiri dengan bacaan mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhan